Salam selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Ya, berhubung karena kurang bagus internet, maka teacher menyampaikan materi ini melalui video. Ya, mohon teman-teman bisa memaklumi. Video ini nanti bisa dipelajari dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via WhatsApp dan boleh juga melalui grup ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk waktu ini dalam kami mempelajari materi pada siang hari ini. Mohon tuntunan Tuhan supaya kami bisa memahami dan bisa mengerti apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, tema kita pada hari ini atau pada minggu ini adalah aku belajar dari keluargaku. Ya, aku belajar dari keluargaku. Itu bisa dilihat dari halaman 123 dan seterusnya, itu pelajaran 9. Ya, aku belajar dari keluargaku. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini supaya siswa dapat memahami bahwa keluarga merupakan tempat yang sangat memiliki peranan penting di dalam kehidupan kita atau kehidupan siswa, sehingga melalui keluarga ya bisa kita menjalani kehidupan kita dengan baik ya, dan oleh sebab itu siswa mampu menghargai seluruh anggota keluarganya sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu tentunya kita bertanya kenapa bisa kita belajar di dalam kehidupan keluarga kita atau kita belajar dari keluarga kita. Karena di dalam pelajaran sebelumnya teacher pernah sampaikan atau pernah teacher jelaskan bahwa keluarga merupakan tempat utama dan tempat pertama di mana kita belajar. Ya, kita belajar itu adalah dari keluarga. Kita belajar dari keluarga sejak kita lahir dalam dunia ini. Hal sederhana saja seperti kita ketika kita ngomong, berbicara, ya, terus ketika kita makan, ketika kita berjalan, dan semua hal-hal dasar apapun kita pelajari daripada keluarga. Ya, itulah sebabnya keluarga merupakan tempat pertama dan utama dalam pendidikan kita, tidak bisa terpisahkan itu. Oleh sebab itu sebagai anak di dalam keluarga kita patut dan kita harus menghargai yang namanya keluarga. Kenapa? Karena mereka sangat berjasa di dalam kehidupan kita. Seorang anak tanpa menghargai keluarganya, maka anak tersebut adalah orang yang telah melanggar perintah Tuhan. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Itu merupakan suatu kewajiban. Kenapa kewajiban? Bukan saja karena orang tua meminta kita untuk dihargai, tetapi karena itu merupakan suatu perintah Tuhan, maka kita harus mentaatinya. Tidak ada alasan apapun kita mengatakan bahwa saya tidak menghargai keluargaku, saya tidak menghargai orang tuaku, tidak bisa. Karena itu merupakan suatu kewajiban.
Lalu bagaimana hal-hal yang telah dilakukan oleh keluarga atau orang tua di dalam kehidupan kita? Ada dua fungsi di dalam buku kita yang menjadi tugas orang tua atau tanggung jawab orang tua di hadapan Tuhan yang mereka lakukan kepada kita. Yang pertama adalah fungsi sosialisasi. Ya, keluarga memiliki fungsi, ya, yaitu fungsi sosialisasi, ya. Fungsi sosialisasi yaitu proses di mana mempelajari cara hidup masyarakatnya dan menjadikan cara hidup itu bagian dari kepribadiannya. Orang tua kita, keluarga kita dari sejak kita kecil, kita telah dididik oleh mereka, ya, kita telah dididik oleh mereka dan kita diajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana kita bisa menjalin relasi dengan baik. Dengan cara apa? Melalui kehidupan kita di dalam keluarga. Itulah yang saya katakan tadi, sejak dari kecil kita diajarkan berbicara, kita diajarkan untuk ngomong, kita diajarkan untuk mengungkapkan kata-kata yang baik, yang positif terhadap orang lain. Nah, jadi kita diajarkan bagaimana cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, tujuannya adalah mereka menanamkan disiplin dasar, ya itu yang saya katakan tadi. Ya, kemudian menanamkan dan mengajarkan aspirasi-aspirasi sebagaimana halnya disiplin pengajaran tertentu. Orang tua dan keluarga kita mengajarkan bagaimana kita bisa melakukan sesuatu hal-hal yang positif yang bisa membangun kehidupan kita ke depan. Ya, jadi keluarga itu sangat memberikan peranan yang positif di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak boleh mengabaikan atau tidak menghormati mereka. Kemudian mengajarkan berbagai peranan sosial, ya. Itu yang saya katakan tadi, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Misalkan bagaimana cara kita berbicara dengan teman sebaya kita, bagaimana kita berbicara dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah orang banyak. Kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh asal melakukan semau kita. Itulah sebabnya orang tua selalu menasehati dan selalu mendorong kita. Seharusnya kita begini, seharusnya kita begini. Jadi orang tua tidak pernah membiarkan kita melakukan apa saja semau kita. Tetapi mereka selalu menuntun kita, mendidik kita, mengarahkan kita untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Kemudian mengajarkan keterampilan-keterampilan. Untuk apa? Supaya kita bisa pergunakan di dalam kehidupan kita kelak. Nah, oleh sebab itu, inilah fungsi sosialisasi yang dilakukan oleh keluarga kepada kita. Ya, mereka memulai dari cara-cara mengajarkan kepada kita hal-hal dasar, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang berguna di masa depan. Jangan berpikir bahwa teman-teman sekarang mempunyai teman yang banyak, mempunyai teman yang baik. Itu tidak pernah terlepas daripada peran orang tua di dalam kehidupan kita. Tidak pernah terlepas daripada tindakan mereka untuk membuat kita bisa seperti ini sekarang. Ya, kita belajar bergaul dengan orang lain melalui mereka. Kita belajar berbicara dengan sopan terhadap orang lain itu melalui keluarga. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya adalah mereka melakukan selama perkembangan kehidupan kita, mulai dari kecil sampai kita saat ini, sampai kita besar. Betapa panjangnya waktu orang tua
atau keluarga kita mendidik kita dengan baik. Lebih dari waktu kita di sekolah. Sejak dari kecil ya mereka mendidik kita dengan sabar, dengan sepenuh hati, dengan tulus, tidak pernah memperhitungkan apapun kepada kita. Maka dengan itu kita tidak boleh menyia-nyiakan apa yang telah dilakukan oleh keluarga kita kepada kita. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus menjunjung tinggi apa yang baik yang telah dilakukan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi edukasi. Ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah pusat pendidikan yang utama dan pertama bagi anak. Dan ini yang teacher jelaskan tadi, bahwa keluarga adalah tempat yang pertama dan utama. Tidak ada tempat lain yang paling pertama kita belajar. Ketika kita lahir di dunia ini, ya tidak ada yang mengurus kita selain daripada mama dan papa kita. Maka itu sangat besar sekali jasa orang tua kita kepada kita. Ya, itulah yang kita pelajari di dalam kehidupan mereka, yaitu mengenai kesabaran, ya ketekunan mereka, kegigihan mereka untuk mendidik kita. Bagaimana mereka memperlakukan kepada kita, kita harus belajar untuk mengasihi mereka. Kita belajar dari cara mereka tidak memperhitungkan apapun yang mereka lakukan kepada kita. Demikian juga kita lakukan kepada mereka. Kita tidak memperhitungkan kepada mereka ketika kita berbuat baik kepada mereka. Nah, oleh sebab itu kita harus melihat ya hal-hal seperti ini, apa yang pernah dilakukan oleh orang tua. Kadang-kadang seringkali seringkali anak remaja ya lupa akan hal ini. Anak remaja tidak memikirkan jerih lelah orang tua. Anak remaja seringkali tidak memikirkan pengorbanan orang tua di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang mereka pikirkan hanya kepentingan mereka sendiri. Itu seringkali yang membuat orang tua sedih melihat kehidupan anak-anaknya yang seperti itu. Orang tua mendidik kita hingga kita sampai seperti ini. Kita bisa menjalin relasi dengan orang lain. Kita bisa nanti ke depan menjadi orang yang berhasil. Itu tidak pernah terlepas daripada orang tua. Kenapa mereka lakukan hal demikian? Kenapa mereka berjuang? Kenapa mereka tekun? Kenapa mereka setia? Kenapa mereka tidak memperhitungkan semuanya itu? Karena itu merupakan perintah Tuhan kepada mereka. Coba perhatikan Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 9 ya. Itu di sana dijelaskan mengenai tugas orang tua dalam melaksanakan fungsi sosialisasi dan edukasi. Di mana Tuhan memberikan perintah kepada mereka ya untuk membangun komunikasi terhadap anak-anaknya dalam segala situasi pada setiap waktu, yakni saat duduk, saat berjalan, saat berbaring dan bangun. Artinya dimanapun, kapanpun orang tua harus berkomunikasi dengan anaknya. Nah, apa nanti yang akan dikomunikasikan? Itulah yang kita lihat dari fungsi edukasi, yaitu memerintahkan kepada orang tua untuk membicarakan tentang Tuhan yang penuh kasih. Jadi tugas orang tua sangat besar, pertanggungjawaban mereka itu sangat besar. Itu tidak main-main. Maka kita sebagai anak seharusnya kita harus memahami ini. Bahwa orang tua, kenapa seringkali kita ditegur, kenapa seringkali kadang-kadang nasihat mereka menusuk, kadang-kadang kata-kata mereka seolah-olah membuat kita terpojok dan membuat kita lemah mendengarnya. Ya karena mereka mau melakukan tugas mereka dengan serius di hadapan Tuhan. Tidak apa-apa kata-kata mereka menusuk, tidak apa-apa kata-kata mereka sangat keras. Tetapi gunanya apa? Untuk kebaikan kita kelak. Tidak ada orang tua yang pernah memberikan nasihat yang buruk kepada anaknya untuk menjerumuskan anaknya jatuh di dalam dosa. Tidak pernah.
Tetapi orang tua menasihati anaknya untuk hal-hal yang baik, supaya anaknya itu lebih baik ke depan. Maka jangan sering kita mengeluarkan kata-kata ketika orang tua menasihati kita. Kita bilang, papa ini cerewet sekali, mama ini cerewet sekali. Ya, apalagi kalau kita disuruh baca Alkitab, pergi ke gereja, belajar dan segala macam, kita selalu bilang, saya sudah besar, saya sudah bisa atur diri saya sendiri. Betul memang, tetapi itu merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka di hadapan Tuhan. Kalau mereka tidak mengatakan itu, maka seolah-olah membiarkan kita dan tidak bertanggung jawab. Maka ketika orang tua justru menasihati kita, memberikan masukan kepada kita, kita bersyukur. Berarti orang tua kita sangat peduli dengan kehidupan kita. Jadi dalam hal ini mari kita belajar bahwa kepada keluarga kita, ya kita belajar sebagaimana mereka memperlakukan hak kita dengan cara yang baik. Mari kita juga menghormati mereka. Tidak ada sesuatu yang bisa kita balas. Kita tidak mampu memberikan harta. Kita tidak mampu memberikan uang kepada mereka. Kita tidak mampu membayar besarnya harga keringat orang tua kita kepada kita. Kita tidak mampu. Seberapapun kita tidak mampu beli. Maka dengan itu mari hargai mereka, kita hormati mereka, kita belajar bagaimana mereka setia kepada kita, sehingga kita juga setia untuk mengasihi mereka. Ya, oleh karena itu teacher berharap melalui pembelajaran ini kalian semua diingatkan kembali untuk mengasihi orang tua, karena kita tidak mampu membalas kebaikan yang telah mereka perbuat kepada kita. Ya, kiranya anugerah Tuhan yang terus memimpin dan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan terlebih untuk mengasihi keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan mencerahkan hati kami dan supaya kami bisa mengerti dan memahami pembelajaran ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.